Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Iman yang kami hormati, syukur alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah keramaian banyak orang yang sibuk dengan dunianya. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk menyibukkan diri dengan akhirat dalam bentuk kajian bersama, dengan berusaha mendekatkan diri kepada aturan yang Allah berikan kepada kita, berusaha menyesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan Nabi SAW telah mengingatkan tentang hal ini. Ketika kita berada di sebuah lingkungan, di saat manusia berlomba dengan dunia, Rasulullah SAW mengingatkan agar kita lebih mendekat kepada akhirat. Sampai Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa aliman illa dzikrallahi wa mawala wa aliman wa muta'alliman. Dunia itu terlaknat dan terlaknat seluruh isinya kecuali yang bentuknya dzikrullah, wa mawalah dan semua yang terkait dengan dzikrullah, wa aliman wa muta'alliman, dan dia orang yang belajar ilmu atau orang yang orang alim, orang yang mengajarkan ilmu, au muta'alliman atau orang yang sedang belajar ilmu. Kita berharap di bawah masjid ini sibuk dengan urusan berbagai macam dunia. Berapa lantai? 7 lantai. 1 lantai sibuk dengan akhirat, lantai yang paling atas, semoga tembus langit. Nabi SAW menyebutkan seluruh dunia dan isinya terlaknat kecuali yang bentuknya zikrullah dan semua yang terkait dengan zikrullah. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar agama. Dan lebih terpenting lagi, ketika Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang tampil beda di hadapan Allah pada saat orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beribadah di saat orang sibuk dengan dunia nilainya lebih besar dibandingkan ibadah di tengah orang sedang sibuk ibadah. Salah satu di antara keistimewaan Anda sholat di masjid ini adalah Anda beribadah kepada Allah di saat banyak orang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu memberikan nilai lebih ketika orang itu beribadah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau SAW mengatakan, man dakhala as-suq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang masuk pasar kemudian baca kalimat yang tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu alfu alfi hasanatin wa muhya anhu alfu alfi sayyi'atin wa rufi'a lahu alfu alfi darajatan. Maka akan dicatat untuknya 1 juta pahala, dihapuskan 1 juta dosa, dan diangkat derajatnya 1 juta kali. Luar biasa. Amalnya ringan tidak? Sangat ringan. Bentuknya adalah berzikir kepada Allah ketika kita masuk pasar. Padahal yang kita lakukan bukan hanya sebatas zikir, Pak. Kita kajian dan mendekatkan diri kepada Al-Quran dan Sunnah ketika masuk pasar. Anda kajian di tengah pasar, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sampai kita sholat di tengah pasar, yang itu memberikan nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok pahalanya istimewa? Karena orang ketika beribadah kepada Allah di tengah banyak orang lupa Allah Subhanahu wa taala, ini manusia yang pilihan. Namanya orang ingat Allah di saat banyak orang ingat Allah itu lumrah. Anda rajin ibadah ketika semua orang banyak ibadah. Anda baru rajin ibadah ketika orang pas bulan Ramadan yang bersama-sama berduyun-duyun rajin ibadah. Ini lumrah. Kenapa? Karena motivatornya banyak. Tapi kalau Anda rajin ibadah di saat banyak orang lupa Allah Subhanahu wa taala, ini istimewa.
Makanya sampai Rasulullah SAW pernah mengkondisikan para sahabat agar mereka itu beribadah di saat semua orang tidur lelap. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pernah secara sengaja beliau tidak hadir untuk atau beliau menunda pelaksanaan sholat isya sampai masuk waktu tengah malam, hingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengetuk pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, laqad nama as-sibyan wan nisa." Ya Rasulullah, anak-anak dan para wanita sudah tidur. Ini sholat isyanya kok belum mulai-mulai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di waktu tengah malam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi lam yakun yantadiruha ahadun fi hadhihi dunya ghairakum." Demi Allah, tidak ada satupun manusia yang menunggu kehadiran sholat isya selain kalian. Jadi di malam ini nggak ada orang yang beribadah kepada Allah selain yang ada di Masjid Nabawi ketika itu. Karena semuanya belahan bumi yang lainnya masih kafir. Sementara kanan kiri Madinah banyak orang yang tidur, yang sholat ketika itu yang hanya ada di Masjid Nabawi. Kenapa beliau lakukan ini? Beliau secara sengaja menunda kehadiran beliau untuk beribadah sholat isya sampai tengah malam. Tujuannya beliau ingin tunjukkan bahwa kita adalah manusia yang istimewa di hadapan Allah karena kita beribadah kepada Allah di saat semua orang tidur terlelap. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anda menyempatkan waktu di tengah kesibukan manusia dengan hiruk pikuk dunianya. Kita sempatkan waktu untuk ngaji, untuk beribadah, apalagi ibadahnya di tengah-tengah pasar. Ingat, ini bukan sesuatu yang biasa. Ini nilainya luar biasa. Ini nilainya istimewa. Diceritakan dalam sebuah riwayat, ada dua orang sama-sama pedagang. Dia sedang menjual barangnya di tengah pasar. Kemudian salah satu temannya ini menasihati kawannya, "Hayya nastaghfirullah, la'allallaha yaghfiru lana." Mari kita beristighfar kepada Allah, barangkali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Akhirnya dua orang ini beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berzikir sampai beberapa saat, mungkin hanya setengah jam atau beberapa saat. Kemudian yang terjadi, salah satu dari dua orang ini meninggal. Setelah dia meninggal, di beberapa malam berikutnya, kawannya ini bermimpi ketemu temannya yang sama-sama berzikir di pasar. Dan bagian dari akidah Ahlussunnah, sangat memungkinkan orang yang masih hidup bertemu dengan orang yang sudah meninggal dalam mimpi. Termasuk kita bisa bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Cuman masalahnya, kita tahu nggak ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga jangan ngaku-ngaku dulu. Saya melihat ada orang yang sosok putih, semuanya serba putih, rambutnya putih, jenggotnya putih, pakai sorban putih, bajunya putih. Saya kira itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum tentu. Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya hitam. Berarti Anda salah alamat. Yang Anda temui bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi setan ngaku Nabi, bisa saja. Singkat cerita, orang ini ketemu dengan temannya dalam mimpi. Kemudian temannya yang sudah meninggal ini mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita pada saat kita berzikir ketika semua orang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala di tengah kesibukan mereka berdagang di pasar. Allahu Akbar. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu nilai yang istimewa ketika Bapak Ibu yang dimuliakan Allah menyempatkan diri untuk hadir di majelis ilmu, untuk berzikir kepada Allah, bahkan ikut sholat berjamaah maghrib, kemudian menunggu datangnya waktu isya di tengah kesibukan manusia yang penuh dengan dunia. Kemudian di kesempatan kali ini kita akan mengkaji serba-serbi harta haram. Dan ini kajian kedua saya atau kajian ketiga saya di majelis ini yang bisa bikin galau. Karena banyak keluhan yang masuk ke saya, ini semuanya kok kajiannya mencubit, bikin orang galau. Biasanya orang kalau selesai kajian kan bahagia, tapi ini selesai kajian malah bingung. Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus belajar masalah halal haram dalam harta? Ada seorang ulama namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani.
Siapa beliau? Salah satu murid senior Abu Hanifah, dan beliau ini adalah gurunya Imam Syafi'i dalam masalah usul fikih. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, gurunya Imam Syafi'i dalam usul fikih. Beliau pernah ditanya oleh seseorang, oleh kawannya, kenapa Anda itu tidak nulis buku tentang masalah zuhud? Kok isinya buku tentang fikih saja? Coba tulis tentang masalah zuhud. Apa jawab Muhammad bin Hasan? Laqad katabtu al-halal wal haram. Saya sudah nulis tentang masalah zuhud, tapi temanya halal haram. Dan dipuji oleh para ulama ungkapan ini. Betul apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Hasan. Karena inti dari zuhud adalah bagaimana manusia itu bisa berusaha menghindari semua yang membahayakannya di akhirat. Dan itu diantara definisi zuhud yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Zuhud dan warok, kata beliau, kalau zuhud tarkuma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Sementara warok adalah tarkuma yakhafu dararuhu fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan di akhirat. Sehingga kajian masalah halal haram ini domainnya, hakikatnya adalah kita sedang masuk dalam kajian masalah bagaimana menjadi orang yang zuhud dan warok. Karena orang kalau tidak kenal apa itu halal, apa itu haram, bisa jadi ada sesuatu yang haram masuk ke dalam harta kita, sementara kita tidak menyadarinya. Sebagaimana ada pepatah mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawakkihi, wa man lam ya'rifi syarra minal khair yaqa fihi. Saya belajar keburukan bukan untuk mengamalkannya, namun untuk berusaha menghindarinya. Karena orang yang tidak tahu keburukan, bisa jadi dia akan terjerumus ke dalamnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara umum interaksi kita dengan harta haram bisa kita bagi menjadi 4. Yang pertama, harta haram yang belum ada di tangan kita, harta haram yang masih berada di luar. Yang kedua, interaksi kita dengan harta haram yang sudah ada di tangan kita, yang sudah ada di rumah kita, yang sudah kita pegang, yang ada di rekening kita. Yang ketiga, interaksi dengan harta haram hasil dari harta haram yang berkembang yang ada di tempat kita. Misalnya barangkali ada di antara kita yang pernah menggunakan modal pakai harta haram. Nah, kira-kira hasilnya itu bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Atau barangkali di antara kita dulu ada yang bisa mendapatkan pekerjaan jadi karyawan sebuah perusahaan karena dengan cara yang haram, pakai sogok menyogok. Bagaimana status gaji yang kita dapatkan? Dan yang keempat adalah berinteraksi dengan orang yang hartanya haram. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan awali yang pertama, berinteraksi dengan harta haram yang belum ada di tangan kita. Terdapat banyak sekali dalil di mana Rasulullah SAW memberikan peringatan yang sangat keras bagi para umatnya, jangan sampai ada unsur yang haram yang masuk dalam lingkungan kita. Jangan sampai ada harta haram yang masuk ke perut kita, ke tubuh kita. Di antaranya Rasulullah SAW pernah mengatakan, man iqtata'a haqqam ri'im muslimin biyamini faqad aujaballahu lahun nar wa harrama 'alaihil jannah. Barang siapa yang mengambil harta orang lain pakai sumpah, maka Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuknya masuk neraka dan Allah haramkan baginya masuk surga. Rasulullah SAW memberikan ancaman yang sangat keras. Ketika sahabat mendengar kalimat semacam ini, mereka bertanya, kalau sedikit bagaimana ya Rasulullah? Kan cuma sedikit, mungkin cuma sekian rupiah. Barangkali ada di antara kita yang dulu pernah naik angkot nggak bayar. Waktu SMA masih nakal Pak ya. Atau pernah naik bis kota lupa bayar. Atau dulu ada penjajah makanan 1000, begitu mau diambil ternyata kita simpah. Sampai sekarang kita belum membayarnya. Kata beliau, wa in kana qadiban min araq, meskipun bentuknya hanya berupa
sebatang kayu siwak, kayu Arab. Berapa harga kayu siwak, Pak? Di sini harga kayu siwak berapa, Pak? Sekian ribu ya, 10.000, 5.000 dan seterusnya. Sesuatu yang sangat murah. Tapi kata beliau, orang yang ngambil harta seperti ini tanpa hak, bahkan pakai sumpah, maka aujaballahu lahun nar, Allah wajibkan dia nyemplung neraka dan diharamkan untuk mendapatkan surga. Hadis riwayat Muslim. Makanya benar apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, kira-kira layak enggak dapat nikmat surga? Layak tidak? Sangat tidak layak. Sehingga annar aula bihi, dia lebih layak untuk dibakar di neraka. Bahan baku darahnya, dagingnya ternyata tumbuh dari sesuatu yang haram. Ini enggak layak untuk dapat nikmat, maka dia lebih layak untuk dapat neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah, hidup kita sudah sangat capek. Hidup kita sudah sangat kelelahan. Saya yakin enggak ada di antara kita yang kalau dikasih tawaran oleh Allah Subhanahu wa taala mau enggak dikasih usia 200 tahun. Angkat tangan. Sanggup tidak? Rasanya tidak ada yang sanggup. Kita menyadari betapa capeknya hidup. Dikasih usia, andaikan Allah ngasih beberapa opsi. Tak kasih usia 1 150 tahun, 2 200 tahun, 3 250 tahun. Silahkan pilih, pokoknya harus milih. Saya yakin semuanya akan milih yang paling rendah. Karena orang memahami capek, hidup itu sangat capek, sangat lelah. Apalagi Masya Allah Bapak Ibu yang dimakan Allah, Anda hidup di Jakarta, lelah dikejar dunia atau mengejar dunia? Lelah yang mana? Ada orang yang bilang di internet itu lelah dikejar dunia. Yang benar, jangan-jangan sebaliknya, lelah ini mengejar bukan dikejar. Umumnya antara mencintai dan dicintai, itu mana yang lebih melelahkan? Mencintai. Dia menaruh harapan besar dari orang yang dia cintai, rela untuk berkorban. Sebaliknya kalau dicintai, dia nyaman, dilayani. Makanya jadilah orang yang dicintai bukan mencintai. Tapi jangan terapkan ini di keluarga, Pak ya. Anda interaksi dengan dunia, kalau yang terjadi Anda sangat mencintai dunia, maka kita melayani dunia, kita memakmurkan dunia. Jatuh bangun lelah hidupnya untuk mengejar dunia, bukan sebaliknya. Tapi kalau kita dicintai dunia, dunia yang mengejar kita. Kok bisa? Gimana caranya? Ini nuansa hati yang menentukan. Sebagaimana yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika dipuji oleh para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq itu dikejar dunia, bukan beliau mengejar dunia. Sehingga orang sudah kalau dikejar dunia, mau pakai nasib apapun pasti kaya dia. Karena selalu dikejar dunia. Hidupnya begitu nyaman, begitu tenang, tapi selalu dunia membutuhkannya, bukan dia yang dibutuhkan. Bukan dia yang membutuhkan dunia. Cuman untuk bisa sampai derajat seperti ini berat, Pak. Suasana hati yang perlu kita kendalikan. Dan ibadah hati secara umum jauh lebih berat dibandingkan ibadah fisik. Karena itu hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar bahwa harta haram itu berbahaya, sementara hidup ini sudah begitu capek, maka kita tidak ingin jangan sampai kelak di hari kiamat, setelah kita capek hidup, justru kelak di hari kiamat kita lebih capek lagi. Karena itulah Rasulullah SAW dalam salah satu doanya, beliau meminta kepada Allah agar Allah jadikan kematian itu adalah tempat untuk istirahat. Jadi bagaimana capeknya hidup ini, kita bisa istirahat ketika mati. Dalam salah satu doa beliau mengatakan, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syai. Dan jadikanlah kematian ya Allah sebagai tempat bagiku untuk beristirahat dari semua keburukan. Bukan sebaliknya, kematian justru awal dari sebuah keburukan. Ketika ada harta haram bercampur dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita, dalam daging kita, yang terjadi capek kita di dunia mengejar harta haram, ternyata menghasilkan capek yang kedua ketika di
alam kubur. Ini yang tidak kita inginkan. Padahal salah satu di antara hukuman yang Allah berikan bagi orang yang makan harta riba, harta haram, adalah Allah hukum dia di dunia. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan mimpinya. Beliau pernah melihat, dalam mimpinya itu beliau melihat ada orang yang berenang di sungai darah. Hadis yang sering kita dengar. Itu terjadi di mana? Orang yang berenang di sungai darah ini dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hukuman bagi orang yang makan riba yang Allah berikan ketika di alam kubur. Hukuman di alam kubur dalam bentuk berenang di sungai darah. Karena itu sekali lagi jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami hal ini, jangan sampai ada keinginan sedikit pun dari kita untuk mengambil harta haram. Itu berbahaya. Hidup ini sudah capek, maka jangan buat capek yang kedua setelah mati. Dan salah satu di antara faktor kenapa manusia itu begitu gampang, begitu mudah mengambil yang haram, faktornya adalah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penyakit istibta. Penyakit istibta itu ingin cepat sukses, pengen cepat kaya. Ini salah satu di antara sebab orang itu gampang mengambil harta haram. Kita semua muslim alhamdulillah sadar betul harta haram itu menyakitkan, menyedihkan, membahayakan. Cuman kenapa kok kadang nafsu itu begitu ingin mengambil harta haram itu? Salah satu di antara sebabnya adalah penyakit ini, istibta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha fala tastabdi'u anha. Khudhu ma hulla wa da'u ma hurrima." Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahwa yang namanya jiwa itu tidak akan mati sampai dia menghabiskan jatah rizkinya. Dan siapapun kita kalau hidup jatah rizkinya berarti masih ada. Kemarin sudah kita sampaikan di salah satu forum pengajian, yang namanya manusia, apapun usaha bapak ibu, kerja banting tulang, bisa nggak menembus jatah rizki? Bisa tidak? Bisa tidak? Tidak bisa. Harta yang ada di rumah Anda, apakah itu pasti jatah rizki kita? Ya? Jatah rizki kita atau tidak? Belum tentu. Kok bisa? Ya kan ini rizki yang Allah berikan kepada saya. Betul, itu rizki yang Allah berikan kepada Anda, tapi belum tentu jatah rizki Anda. Ada orang yang mengumpulkan harta banyak sekali, kumpul di rumahnya, begitu kumpul selesai kumpul mati. Jatah rizki siapa ini? Ahli warisnya. Orang tidak bisa melampaui jatah rizkinya. Usaha apapun yang dilakukan oleh manusia tidak akan mampu menembus jatah rizkinya. Jatah rizki kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kerja apapun yang kita lakukan tidak akan mampu melampaui jatah rizki kita. Kalau kita mati sampai di situlah jatah rezeki kita. Namun penyakitnya manusia, fala tastabdu anha. Jangan kamu melakukan istibta. Apa itu? Ingin cepat sukses, ingin cepat kaya. Apalagi hidup di zaman ini, semua serba kredit. Kalau nggak kredit nggak bisa punya mobil. Hari gini nggak kredit, kapan bisa punya rumah? Hari gini nggak kredit nggak eksis bos. Kalau orang mau eksis harus pakai kredit. Saya baru diceritakan, mungkin ini belum ada di lingkungan saya di sana ya, di Jogja. Makan saja pakai kartu kredit, masya Allah. Ini makan pakai kartu kredit, ngutang, ya nggak? Makan itu pakai ngutang. Ini kalau zaman Jepang wajar pak. Tapi kalau zaman sekarang makan ngutang itu, masya Allah, nelongso banget orang Indonesia ini. Pernah praktek nggak pak? Semoga yang ada di sini tidak pernah mempraktekkan. Saya tidak tahu betapa semangatnya orang untuk kredit dan kredit. Terus yang terjadi bagaimana? Begitu utang numpuk, semangat berikutnya adalah gimana cara menutup utang. Disitulah halal haram nggak dipikir. Pokoknya semua harus masuk. Targetnya utang selesai. Nah, ini berbahaya. Itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Istibta. Pengen cepat sukses. Obatnya bagaimana? Obatnya seperti yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan. Pahami bahwa jatah rezeki kita itu telah ditetapkan oleh Allah. Selama kita hidup, pasti Allah akan ngasih jatah rezeki kepada kita. Kalau kita paham ini,
kita nggak bakalan istiqomah. Ya sudah, semua telah ditetapkan oleh Allah. Kita bekerja untuk mendapatkan yang terbaik, sesuatu yang tidak kita ketahui. Mohon maaf, jangan jadikan ini sebagai alasan. Kalau semua jatah rezeki orang sudah ditetapkan oleh Allah, berarti kita nggak usah kerja. Bukan demikian. Ini cara berpikir bodoh namanya. Tahu nggak orang itu tentang takdir? Nggak ada satupun manusia yang tahu. Anda besok jatah rezekinya berapa? Wallahu a'lam. Karena kita nggak tahu, maka kita berusaha untuk mengambil yang terbaik dari takdir yang tidak kita ketahui. Sementara apapun yang Allah kasih, itulah jatah rezeki kita. Dan kewajiban kita adalah berusaha untuk ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampai membebani diri kita dengan banyak utang, serba kredit, dan seterusnya. Sampai Nabi SAW mengingatkan kepada umatnya, kepada para sahabat, la tukhifu anfusakum ba'da amniya. Jangan sampai kalian menakut-nakuti diri kalian setelah kalian mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang Anda maksud dengan menakut-nakuti diri kita? Kata beliau, ad-dain, gampang utang. Semuanya serba kredit. Dan hati-hati jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan sampai hidup kita ini dikendalikan lembaga keuangan. Mereka itu butuh kita, bukan kita butuh mereka. Maka jangan dibalik. Namun sangat disayangkan, terutama mereka yang hidup di kota-kota besar, kota metropolitan, ternyata kartu kredit jadi kebutuhan mutlak bagi mereka. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, perhatikan seperti ini. Hilangkan perasaan istiqomah dengan tanamkan keyakinan bahwa semua jatah rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan berusaha dan bekerja untuk mendapatkan yang terbaik yang Allah rahasiakan dalam takdirnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait harta haram yang sudah ada di tangan. Bagaimana interaksi kita dengan harta haram yang sudah ada di tangan? Barangkali sebelum kita belajar agama atau sebelum kita mengkaji agama dengan lebih detail, ada beberapa harta haram yang mampir di rumah kita, atau mampir di dompet kita, atau mampir di rekening kita, atau bahkan sudah mampir di perut kita. Terus apa yang bisa kita lakukan? Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita sepakat bahwa setiap maksiat butuh tobat, kita juga sepakat harta haram juga butuh ditobati. Ketika ada harta haram yang masuk ke dalam rekening kita, ke dalam dompet kita dengan kesengajaan yang kita lakukan, berarti kita telah melakukan apa? Maksiat. Kita telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara umum, harta haram yang kita dapatkan, harta haram yang ada di tempat kita, itu sumbernya dua. Yang pertama, kita dapatkan dari cara yang saling ridho, tidak ada unsur kezaliman di sana. Dan yang kedua, kita dapatkan dengan cara yang di situ ada unsur kezaliman. Dan dua-duanya adalah sesuatu yang harus kita buang. Baik yang di situ ada unsur kezaliman maupun yang tidak ada unsur kezaliman. Seringkali saya sampaikan, transaksi riba, orang yang makan riba, di situ ada unsur kezaliman atau tidak? Ada unsur kezaliman atau tidak? Enggak ada. Makanya jangan sampai orang beralasan, saya bekerja di bank, itu kan yang penting saya enggak maling, saya enggak ngerampok. Daripada saya ngerampok, saya maling, lebih baik saya kerja di bank. Ini analogi yang keliru. Lebih baiknya kok sama-sama haram. Kalau lebih baiknya Anda jadi Gojek, ini lebih baik. Daripada saya kerja di bank, mending saya kerja di Gojek. Ini mungkin pilihan yang baik. Karena yang satu haram, yang satu halal. Tapi kalau Anda membuat perbandingan, daripada saya maling, saya ngerampok, lebih baik saya kerja di bank, ini perbandingan yang nggak sinkron. Dua-duanya haram. Kadang banyak orang yang beralasan, saya kan nggak maling, saya kan nggak nipu, saya diberi ini gaji dari kerja saya. Bukan itu masalahnya. Riba itu harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Tidak ada unsur kezaliman di sana. Cuman kenapa dilarang? Dilarang bukan sebatas karena ada unsur kezaliman. Ini dilarang karena riba merusak seluruh umat. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai ada orang yang beralasan, saya dapat suap, saya dikasih gratifikasi, saya dikasih uang tips, atau saya dikasih apalagi hadiah karena hasil kerja saya. Bukan saya tidak minta, di situ tidak ada unsur pemaksaan dan seterusnya.
belum tentu hanya sebatas ini berarti Anda bisa selamat dari unsur haram. Karena ada harta haram yang didapatkan dari hasil saling ridho. Sebagaimana ada harta haram yang didapatkan dari hasil tidak saling ridho, yang di situ ada unsur kezaliman. Kita akan sebutkan sedikit tentang harta haram yang di situ ada unsur kezaliman. Hadirin yang dimuliakan Allah, harta haram yang di situ ada unsur kezaliman, statusnya sama dengan harta haram secara zatnya. Harta haram yang didapatkan karena ada unsur kezaliman, statusnya sama dengan harta haram karena zatnya. Maksud harta haram karena zatnya itu benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi, untuk dimanfaatkan. Daging babi, khamr, darah, bangkai, dan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya harta haram karena zatnya. Ada harta haram karena cara mendapatkannya. Uang itu halal atau haram? Uang hukum asalnya halal atau haram? Halal. Tapi kalau didapatkan dengan cara yang haram jadinya haram. Bentuknya suci, masuk kantong nggak najis, tapi bisa jadi ini dilarang untuk dimanfaatkan. Kenapa? Karena haram. Tapi kalau darah, meskipun Anda dapatkan dengan cara yang halal, saya nemu di jalan, kemudian Anda saku, gimana? Najis, sholatnya batal. Ada orang yang bertanya, saya bingung, kalau di kantong saya ada uang riba, itu kira-kira sholat saya sah atau tidak? Uang itu nggak najis. Statusnya di situ haram karena hasil mendapatkannya, bukan haram karena bendanya. Baik, kita kembali lagi. Harta haram tadi kita bagi, ada yang didapatkan dari cara yang dolim dan ada yang didapatkan dari cara yang tidak dolim, saling ridho. Untuk harta haram yang didapatkan dengan cara yang dolim sama dengan harta haram secara zatnya. Jadi sama saja dengan Anda memiliki dengan orang yang memiliki babi atau memiliki darah atau memiliki bangkai. Dia mendapatkan harta haram dengan cara yang dolim, disimpan di rumah, berarti sama dengan nyimpan bangkai, nyimpan darah, nyimpan babi. Karena itu harta ini berpindah kemanapun, berubah jadi halal atau tetap haram? Berubah jadi halal atau tetap haram? Tetap haram. Ada orang yang dia menyembelih babi, kemudian setelah dimasak dikasihkan orang lain, yang menerima jadi halal atau haram? Tetap haram. Karena zatnya mau berpindah kemanapun, status haram tidak bisa lepas. Kenapa? Karena harta haram ini didapatkan dari cara yang, atau harta haram ini adalah haram zatnya. Nah, harta haram karena didapatkan dengan cara yang dolim sama dengan ini. Karena itu jamaah yang dimakan Allah, teori yang disebut dengan pencucian uang, money laundering, ini kalau sudah pindah nanti jadi halal, ini tidak berlaku dalam Islam. Orang yang korupsi atau mendapatkan harta haram dengan cara nipu atau harta haram dengan cara merampas, terus dia gunakan untuk atau dia berikan kepada orang lain, ini kamu saya kasih, money laundering. Berubah jadi halal atau tidak? Berubah jadi halal atau tidak? Tidak berubah, tetap haram. Sehingga kalau Anda tahu, wah bapak ini baru saja korupsi sekian M, mau nyumbang masjid kita, jangan diterima. Jangan langsung bangga dulu, tunggu dulu. Ini harta haram yang didapatkan dari hasil dolim, menipu. Sehingga mau pindah ke tempat saya, statusnya tetap haram, tidak boleh kita terima karena dari hasil yang dolim. Berbeda dengan harta haram yang didapatkan dari hasil saling ridho, seperti riba atau hasil judi. Judi itu saling ridho nggak Pak? Saling ridho nggak Pak? Saling ridho ya. Dia menang togel, yang satu kalah, bisa nggak nuntut? Nggak bisa. Kenapa? Saling ridho. Nah, kamu sendiri maunya kayak gitu, nggak ada unsur pemaksaan di sana. Ya meskipun di negara kita itu termasuk kriminal ya, makanya boleh dilaporkan ke polisi. Cuman secara hukum itu saling ridho. Nah, harta-harta saling ridho semacam ini kalau berpindah ke tangan orang lain, statusnya bisa berubah jadi halal, karena dia didapatkan dengan cara saling ridho. Baik, kita akan sebutkan beberapa harta haram
yang didapatkan dari unsur kezaliman berikut konsekuensinya. Pertama, pencurian. Bukan dalam arti mari kita bertobat dari pencurian, berarti ini nuduh orang yang mencuri, bukan ya. Dalam arti begini, kapan sebuah kejadian pencurian itu berhak untuk mendapatkan hukuman had, hukuman A, B, C dan seterusnya. Hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara tindak kriminal yang di dalam Islam itu diatur hukumannya adalah as-sariqah, pencurian. Allah berfirman, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala minallah. Pencuri lelaki, pencuri wanita, potong masing-masing tangannya sampai pergelangan sebagai bentuk balasan dari perbuatan yang dia lakukan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana batasan pencurian yang itu boleh dipotong tangannya? Kata para ulama, pencurian yang boleh dipotong tangannya batasannya yang pertama adalah akhdhu malin muhtaramin min hirzin ma'lumin khafiyah. Pertama, dia bentuknya mengambil harta dengan cara diam-diam yang harta itu dijaga atau diawasi, dijaga dengan penjagaan standar. Mengambil harta milik orang lain yang dijaga dengan penjagaan standar secara diam-diam. Kalau ada harta yang dia tidak dijaga dengan penjagaan standar, kok diambil orang lain, kemudian ternyata orang ini ketangkap, boleh dipotong tangan atau tidak? Tidak boleh. Karena syarat boleh dipotong tangan itu dia harus min hirzin ma'lum, dijaga dengan penjagaan standar. Sebagai contoh begini, namanya dompet itu tempatnya di mana, Pak? Di kantong, atau kalau di rumah kita taruh di lemari. Kalau sandal tempatnya di depan rumah, pot bunga tempatnya di depan rumah. Baik. Kalau ada orang yang dia punya dompet isinya duit ditaruh di depan pintu, kemudian dimaling orang, ketangkap dia, boleh nggak dipotong tangan? Jawabannya nggak boleh, karena dia tidak min hirzin maklum. Nah ini kan penjagaannya nggak standar. Namanya dompet itu ditaruh di kamar, bukan ditaruh di depan pintu. Ini kok ditaruh di depan pintu, berarti bukan min hirzin maklum. Mobil itu tempatnya di garasi. Ada orang yang naruh mobil sekilo dari rumahnya, taruh begitu saja. Terus orang melakukan curanmor, bawa lari mobilnya, ketangkap. Ya ini tidak dipotong tangan karena tidak min hirzin maklum. Jadi untuk bisa disebut pencurian yang boleh dipotong tangan itu min hirzin maklum. Anda sholat tasnya ditaruh belakang, taruh belakang jauh begitu ya. Sekian soft kita sholat, kok dimaling? Salah nggak malingnya? Salah nggak? Ya, salah. Malingnya tetap salah. Cuman potong tangan atau tidak? Karena tidak min hirzin maklum. Kemudian yang kedua, dia khafiyah, tersembunyi. Kalau tidak tersembunyi, tidak diam-diam, maka dia tidak dipotong tangan. Tetap salah, ini tindakan kriminal, cuman tidak dipotong tangan. Misalnya ya, copet itu tidak tersembunyi, dia kelihatan orang, bahkan korbannya ada di tempat. Dan copet itu beda dengan sariqah. Copet itu bahasa Arabnya ikhtilas. Bahasa Arabnya ikhtilas. Kalau sariqah itu pencurian diam-diam, pemiliknya nggak ada, kita ambil bawa lari, atau orang mengambilnya bawa lari. Nah ini copet, ini pencurian. Kalau copet mengambil dari pemiliknya langsung ketika dia sedang lalai, makanya hukumannya beda. Copet tidak dipotong tangan. Nanti kita akan sebutkan hadisnya, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang menghukum potong tangan untuk pencopet. Kemudian syarat berikutnya adalah mencapai nisab. Jadi nisab tidak hanya dalam zakat, maling juga ada nisabnya. Nisab maling yang berhak untuk potong tangan itu 1/4 dinar. 1/4 dinar. 1 dinar berapa, Pak? Nggak ada yang jual. 1 dinar sama dengan 4/4 gram emas. Berarti maling 1, sekian gram emas. Sekarang 1 gram berapa?
1 gram berapa? 500. Maling 600.000 itu sudah kena nisab maling, sudah kena nisab potong tangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqta'u yadus sariki illa fi rub'i dinarin fasa'ida. Tidak boleh memotong tangan pencuri kecuali yang dicuri itu 1/4 dinar atau lebih. Mohon untuk tidak dibocorkan ke yang lain. Karena nanti jadi teori kalau maling jangan sampai 1/4 dinar. Kemudian dalam kasus seperti ini, yang berhak untuk menegakkan hukuman had potong tangan adalah pemerintah. Bagaimana kalau di tempat kita tidak ada? Ya jangan nekat untuk menegakkan sendiri. Ini bukan kewajiban rakyat, tapi kewajiban pemerintah. Terus nanti rakyat nanggung dosa? Enggak. Rakyat tidak nanggung dosa. Karena ini bukan ibadah rakyat, tapi ini ibadah pemerintah. Kalau rakyat tidak bisa melaksanakannya, itu di luar kemampuan rakyat. Baik, kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya hadirin dimakan Allah. Salah satu di antara bentuk sarikoh, pencurian dalam Islam adalah orang yang minjem barang namun tidak mau mengembalikan. Ini sebenarnya ada dua pendapat ulama. Apakah dia dipotong tangan termasuk sarikoh pencurian ataukah tidak? Jumhur ulama mengatakan bahwa semacam ini bukan termasuk sarikoh. Artinya tidak dipotong tangannya. Kenapa kok tidak dipotong tangannya? Karena dia mengambil dengan kondisi tahu sama tahu. Yang punya harta kan tahu, barang saya ada di fulan, ada di si A, belum balik nilainya sekian, dia nggak mau mengembalikan. Sementara salah satu di antara syarat pencurian adalah dia diambil dengan cara khofiyah, diam-diam. Sampai pemiliknya itu nggak tahu siapa yang ngambil barang saya. Terus dicari-cari, ya, ketemunya setelah proses pencarian. Ya, harus ada pakai jengkel terlebih dahulu. Proses pencarian baru ketangkap dan disitulah baru dihukum potong tangan. Namun ada pendapat yang kedua mengatakan bahwa minjem barang tapi tidak mau mengembalikan termasuk di antara kasus yang dalam Islam dipotong tangan. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad, Ishaq ibnu Rahuyah, dan Imam Zufar, salah satu muridnya Abu Hanifah, serta para ulama Dzahiriyah. Mereka berdalil dengan hadis riwayat Muslim yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita yang dia minjem barang tapi tidak mau balik. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah pada saat Fathu Mekah, wanita ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara wanita ini dari kalangan orang yang terhormat, dari suku Bani Makhzum. Dan Bani Makhzum itu sama dengan baninya Abu Jahal. Dan Bani Makhzum ini saingannya Bani Hashim. Bani Makhzum saingannya Bani Hashim. Makanya sebagian analis sejarah mengatakan salah satu faktor terbesar kenapa Abu Jahal itu begitu keras memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim, sementara dia dari Bani Makhzum. Dulu waktu mereka masih jahiliyah ini saingan. Begitu ada di tengah Bani Hashim yang jadi nabi, sudah Bani Makhzum langsung kelepek kalah. Nggak mungkin kita bisa saingan lagi dengan Bani Hashim, karena di tengah mereka ada seorang nabi. Karena faktor iri yang luar biasa sampai dia menjadi musuh utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gelarnya Abu Jahal apa? Fir'aun hadil ummah, Fir'aunnya umat ini. Baik. Wanita dari suku Bani Makhzum ini ketika dilaporkan dibela oleh banyak orang. Masya Allah, ini wanita terhormat, dari kalangan terhormat, keturunan terhormat, masa mau dipotong tangannya? Disitulah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan beliau menceritakan sebab terbesar kenapa umat masa silam dibinasakan. Salah satunya adalah mereka pilih kasih ketika menghukum pelaku tidak kriminal. Kalau gayus ketika di penjara nanti dia bisa main poli, ya, main tenis, main itu dan seterusnya, kayak di rumah sendiri. Sementara ini yang maling pitik dipukuli habis-habisan. Ini contoh di antara praktek ketidakadilan dalam menghukum. Sama-sama melanggar yang bahkan yang satu lebih besar,
tapi yang itu diperlakukan dengan nyaman, yang satu diperlakukan dengan dolim. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di antara sebab kebinasaan di tengah masyarakat. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, PR umat Islam di Indonesia sangat besar kalau ingin membenahi negara kita sehingga kita mendapatkan predikat baldatun thayyibah, negara yang baik. Salah satunya adalah benahi praktek penerapan hukum di tempat kita. Jangan sampai ada hukuman yang dibeda-bedakan. Kalau orang yang terhormat nanti dia disayang, kalau orang yang tidak terhormat didolimi. Semacam ini dalam Islam sangat ditentang keras. Kemudian akhirnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wanita ini tetap dipotong tangannya. Sehingga ini jadi dalil minjem enggak balikno, tidak mengembalikan, termasuk di antara tindak pelanggaran yang wajib dipotong tangannya. Kemudian kita lanjutkan tentang masalah korupsi. Apakah korupsi dipotong tangan? Korupsi ini bentuknya adalah menggelapkan harta milik negara yang ada di tangannya. Berarti bentuknya bagaimana? Dia dikasih amanah. Dia dikasih amanah, ini harta negara, tapi dia gelapkan, dia salah gunakan. Itu bentuk korupsi. Sehingga kalau kita benturkan dengan pengertian masalah pencurian, sebenarnya korupsi ini tidak masuk batasan pencurian yang diberikan oleh para ulama. Karena itulah mereka yang mengkaji masalah fikih jinayat, fikih tentang tindak kriminal, korupsi itu tidak dimasukkan dalam pencurian, sehingga tidak dihukum potong tangan. Oh, kalau gitu enak dong. Korupsi besar-besaran ternyata tidak dipotong tangannya. Tunggu dulu. Tidak dihukum potong tangan, belum tentu hukumannya lebih ringan. Karena hukuman dalam Islam itu ada dua. Pertama, hukuman yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, yang disebut dengan had. Disebut dengan apa? Hukuman had. Yang kedua, hukuman yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi dikembalikan kepada keputusan hakim, yang disebut dengan takzir. Disebut dengan takzir. Nah, takzir ini sesuai kebijakan hakim. Bisa jadi lebih berat daripada hukuman had. Sehingga boleh saja hakim memutuskan korupsi bedil, silahkan. Itu hak hakim. Bisa jadi lebih berat daripada sebatas hukuman had. Di antara dalil bahwa korupsi itu bukan termasuk pencurian dan tidak dipotong tangan, Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, la yuqta'ul kha'in walal muntahib walal mukhtalis. Orang yang berkhianat itu tidak dipotong tangannya. Walal muntahib, preman di jalanan juga tidak dipotong tangannya. Walal mukhtalis, dan orang yang nyopet juga tidak dipotong tangannya. Karena tindak kriminalnya beda dengan pencurian. Kalau pencurian dipotong tangannya dengan batasan tadi, orangnya tidak kelihatan. Khafiyah, diam-diam ketika dia mengambil. Sementara al-kha'in, muntahib dan mukhtalis, ini orangnya kelihatan, lebih mudah untuk ditangkap. Baik. Kemudian berikutnya saya akan sebutkan sedikit tentang masalah gosok, tentang masalah gosok. Istilah ini mungkin sering kita dengar, tapi barangkali ada di antara kita yang belum tahu sebenarnya gosok itu apa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Berarti harus kita hentikan sementara, kita istirahat untuk sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk melanjutkannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Kita akan lanjutkan. Tadi kita telah menyinggung tentang masalah ghasab. Ghasab adalah al-istila ala haqqil ghairi qahran bi ghairi haqqin.
Pengertian gosop adalah menguasai harta orang lain tanpa izin dari pemilik. Terkadang ada di antara manusia yang dia menguasai harta orang lain, baik dengan cara memaksa atau dengan cara tidak memberitahukan kepada pemilik tanpa izin dari pemilik. Kaidah baku dalam masalah gosop cuma satu. Kata para ulama, gosop itu yu'amal bi adyaqil amrain. Gosop itu disikapi dengan kondisi yang lebih menyempitkan, lebih menekan orang yang pelaku tindak gosop. Dalam arti begini, ketika ada orang yang dia menguasai harta orang lain tanpa seizin pemiliknya, maka semua bentuk keuntungan dia tidak berhak untuk mendapatkannya, dan semua bentuk resiko dia yang paling berhak untuk nanggung. Sebagai contoh, jika ada di antara orang yang dia membangun sebuah bangunan, membangun sebuah rumah di tanah milik orang lain atau termasuk di tanah milik negara, pasti dia keluar modal, dia sudah sewa tukang, dia sudah keluar banyak uang untuk bangun rumah itu. Pada saat pemiliknya mau ngambil, kemudian rumah itu dibongkar, wajib ganti rugi atau tidak? Tidak, karena ghasib yu'amal bi adyaqil amrain. Orang yang gosop disikapi dengan kondisi yang paling memberatkan dirinya. Atau contoh yang lain, ada orang yang gosop misalnya besi misalnya, kemudian besi ini dirampas, digosop, terus dipakai untuk bangun rumah. Nanti kalau dia ketangkap, kemudian besi ini mau diminta, apakah dia hanya cukup membayar senilai besi itu, ataukah rumah ini, pondasi ini dibongkar untuk diambil besinya? Sebagian ulama sampai memfatwakan orang ini wajib bongkar rumahnya untuk diambil besinya. Jadi dia dipaksa untuk melakukan tindakan yang lebih berat. Sebaliknya, ketika ada orang yang menguasai harta orang lain, kemudian dia kembangkan, terus menghasilkan keuntungan, maka keuntungan ini tidak boleh dia miliki. Ada orang yang nanam pohon, nanam tanaman di tanah milik orang lain, kemudian setelah menghasilkan, maka hasil ini tidak boleh dia miliki, wajib dia berikan kepada pemiliknya. Terus gimana usaha dia yang sudah pakai modal, dia beli bibit, dia beli pupuk dan seterusnya, itu tanggung jawab dia, tapi hasilnya milik pemilik tanah. Ini secara ringkas untuk masalah gosop. Selanjutnya kita akan sambung dengan masalah harta haram yang didapatkan dengan saling ridho. Baik yang ngasih maupun yang dikasih sama-sama senang, sama-sama saling ridho. Jenis yang pertama adalah tentang masalah suap, yang barangkali ini paling banyak bersinggungan dengan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suap dalam bahasa Arab namanya rishwah. Dan Rasulullah SAW mengingatkan bahwa orang yang melakukan rishwah adalah manusia yang terlaknat. Sampai beliau pernah melaknat orang yang melakukan rishwah dalam hadis dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr mengatakan, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Kalau yang disogok kan wajar ya, dia dapat keuntungan. Kalau yang nyogok ini kan korban. Kenapa kok turut dilaknat? Karena dia menjadi sebab orang melakukan maksiat. Adanya orang yang disogok karena ada orang yang nyogok, makanya dia juga kena laknat. Dan sogok menyogok seperti ini adalah tradisi yang dulu sering dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan salah satu di antara penyebab kenapa Yahudi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka punya kebiasaan sogok menyogok. Allah ceritakan di surat Al-Maidah, salah satu di antara maksiatnya Yahudi adalah samma'una lil kadzibi akaluna lis-suhti. Mereka itu suka mendengarkan sesuatu atau suka mendengarkan kebohongan dan suka makan as-suhat, suka makan suhat. Apa itu suhat? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan suhat adalah ar-rishwah, sogok.
Sehingga kebiasaan orang Yahudi yang ceritakan dalam Al-Quran, mereka itu manusia yang rajin makan sogok, rajin sogok menyogok. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah SAW sampai sangat memukai hari ini? Karena tinggalkan sogok menyogok. Orang yang suka nyogok ini biasanya merusak aturan yang ada di tengah masyarakat. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, sogok itu kalau kita perhatikan di sana ada 3 macam. Suap itu ada 3 macam. Yang pertama, suap yang dilakukan dalam rangka menghilangkan hak orang lain atau dalam rangka merusak aturan, menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Atau yang ketiga, dalam rangka mengambil harta orang lain. Maka suap seperti ini haram hukumnya, baik bagi yang nyuap maupun yang menerima suap. Dalilnya tadi yang kita sampaikan, Nabi SAW melaknat orang yang menyuap maupun yang menerima suap. Dan ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Suap dalam rangka mengubah aturan, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, atau mengambil harta orang lain, atau menggeser hak orang lain. Semua ini suap yang nilainya dosa besar. Ini jenis suap yang pertama. Kemudian jenis suap yang kedua adalah suap dalam bentuk hadiah yang diberikan kepada pejabat atau kepada karyawan, uang tips. Ini dalam Islam termasuk suap. Ini dalam Islam termasuk suap, dan Rasulullah SAW melarangnya. Bedanya apa dengan yang pertama? Kalau yang pertama itu sebelum terjadi atau sebelum pelaksanaan rencana. Kalau yang kedua setelah pelaksanaan rencana. Orang bilang uang terima kasih, gratifikasi. Dalam Islam dua-duanya dilarang. Kalau sebelum pelaksanaan rencana, ini dilaknat oleh Nabi SAW. Dan inilah kebiasaan orang Yahudi. Ada orang punya proyek, kemudian dia sodorkan kepada pejabat, pejabatnya disuap. Ini suap jenis yang pertama. Kalau suap jenis yang kedua, hadiah untuk pejabat, itu proyeknya sudah terlaksana. Karena dia merasa dibantu oleh si pejabat, maka dia ngasih hadiah, gratifikasi, dan ini termasuk di antara bentuk suap yang dilarang dalam Islam. Dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Humaid As-Sa'idi, Nabi SAW mengatakan, hadayal ummal ghulul. Hadiah bagi pejabat itu termasuk ghulul, adalah korupsi. Statusnya suap yang dilarang untuk dimanfaatkan. Baik yang ngasih maupun yang dikasih, dua-duanya berdosa, dua-duanya terkena hukuman dosa. Kemudian yang perlu kita perhatikan, kaidah dari hadiah untuk pejabat ini juga berlaku untuk semua hadiah karena profesi yang dilakukan oleh seseorang sementara dia sudah mendapatkan gaji yang tetap dari atasannya. Sebagai contoh seperti ini, ada orang yang dia pekerjaannya sebagai karyawan hotel. Dia layani konsumen dengan baik sampai konsumen ini merasa berterima kasih kepadanya, kemudian ngasih uang tips. Atau dia seorang montir yang benerin motor di sebuah bengkel, kemudian setelah dia memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, konsumen merasa berterima kasih, ngasih uang tips. Nah, seperti ini juga dilarang. Kaidah bakunya, selama orang itu bekerja dan dia sudah mendapatkan gaji pokok dari pekerjaan yang dia lakukan dari atasan, maka dia tidak boleh menerima dari klien. Menerima dari klien ini statusnya ghulul, korupsi, hadayal ummal, hadiah bagi karyawan. Sebagaimana seorang pejabat yang dia mendapatkan rasa terima kasih dari masyarakat, dari rakyat, karena mungkin dibantu, ini juga dilarang. Kaidah ini juga berlaku bagi karyawan yang sudah mendapatkan gaji tetap, kemudian dia masih menerima uang tips dari luar. Ini statusnya ghulul. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah,
kalau ada orang yang pernah menerima seperti ini, terus harta ini menjadi hak siapa? Yang pertama, harta ini tentu saja bukan menjadi hak yang menerima hadiah, yang menerima gulul tadi. Yang kedua, ulama berbeda pendapat kemana harta ini harus disalurkan. Ada sebagian yang berpendapat disedekahkan atas nama atau disedekahkan kepada Baitul Mal, menjadi haknya Baitul Mal. Yang kedua, disedekahkan untuk fakir miskin, terserah siapa yang mau dia pilih. Dan pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang pertama, berdasarkan dalil peristiwa yang diriwayatkan dari Bukhari. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menugaskan seorang petugas amil zakat yang namanya Ibnu Lutbiyah. Nah, Ibnu Lutbiyah ini ketika dia datang ke sebuah kampung untuk ngambil zakat, dia dikasih hadiah sama muzaki. Ini zakat saya dan ini hadiah untuk kamu. Pakai paksaan tidak? Sama sekali tidak. Murni inisiatif pribadi orang yang ngasih. Sampai di Madinah diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini zakat dan ini hadiah untuk saya." Seketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan beliau menyampaikan khutbah. Beliau mengatakan, "Fahalla jalasa fi baiti abihi aw ummi fayandur yuhdalau amla." Kenapa dia enggak duduk saja di rumah bapak atau ibunya, terus tunggu apakah nanti dia dapat hadiah atau tidak. Artinya kalau orang ini enggak punya profesi, tidak memiliki jabatan, kira-kira dikasih hadiah atau tidak? Kalau dia tidak dikasih hadiah, berarti hadiah ini diberikan karena jabatannya. Sehingga hadiah ini statusnya haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama melarang orang ini untuk memilikinya. Ibnu Lutbiyah enggak boleh menikmatinya. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak merintahkan kembalikan kepada yang ngasih. Padahal itu memungkinkan atau tidak? Sangat mungkin. Bisa saja dia datang kepada yang ngasih tadi, di mana kampungnya, serahkan kepada yang ngasih. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruhnya untuk itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Ibnu Lutbiyah untuk menyerahkan harta ini ke Baitul Mal. Ke Baitul Mal. Kenapa? Karena posisi dia sebagai pejabat negara. Ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan amil di masa silam itu pejabat negara. Terus bagaimana kalau ini statusnya bukan pejabat negara, karyawan, uang tips? Siapakah yang berhak untuk menerima uang tips ini? Jawabannya adalah perusahaan. Maka siapapun yang dia dapat upah dari klien, dari konsumen, maka upah ini menjadi milik perusahaan. Kasihkan ke perusahaan. Selanjutnya bagaimana? Terserah perusahaan. Mau dikembalikan ke dia atau mau dibagi rata ke semua karyawannya, terserah. Tapi ini wewenang perusahaan. Tapi biasanya kalau sudah dapat kayak gini, berani nggak Pak dikasih ke perusahaan? Sanggup nggak? Bahaya ya. Seketika itu dia bisa langsung dipecat. Makanya kalau resiko ini tidak mau dia terima, begitu dikasih kayak gini jangan dia terima. Uang ini tidak halal untuk dia manfaatkan, karena ini haknya perusahaan. Terus bagaimana cara menyerahkan ke perusahaan? Ini yang repot. Daripada repot yang kedua, lebih baik dari yang pertama jangan sampai diterima. Kemudian salah satu di antara bentuk suap yang dilarang menurut keterangan para ulama adalah menyuap orang yang kerjanya freelancer, tapi dengan harapan pekerja ini mengarahkan konsumennya untuk kembali kepadanya. Sebagai contoh begini, dokter, profesi yang halal. Halal itu dia luar biasa halal ya, bantu kaum muslimin, bantu masyarakat. Tapi kalau misalnya ada pemilik obat, apotek tertentu, dia pesan sama dokter, nanti kalau misalnya ada konsumen, ada pasien, tolong resepkan obat yang ada di apotek kami dan referensikan apotek kami, kita kasih hadiah. Maka hadiah semacam ini haram untuk diterima, karena berarti bentuknya ngelabui konsumen. Di situ ada unsur menipu konsumen. Ini sebagaimana difatwakan oleh Lajnah Daimah, majelis ulama di Saudi.
Ketika ditanya tentang dokter yang membuat resep khusus untuk apotek tertentu, boleh nggak apotek ini ngasih hadiah kepada dokter tadi? Kata beliau, mandubu syarikatil ladzi yuqaddimu hadaya lil atibba min ajli tarwihil adwiyah tilka syarikah duna ghairiha yu'tabaru ra'isan. Pemilik apotek yang dia memberikan hadiah kepada para dokter dengan harapan dokter ini meresepkan obat hanya yang ada di apotek itu, mereferensikan konsumennya, para pasiennya agar beli di apotek itu, termasuk di antara bentuk riswah, termasuk di antara bentuk sogok. Ya. Makanya hati-hati sama yang dimuliakan Allah. Terkadang orang menganggapnya ini ringan, ini remeh, padahal ternyata itu dosa besar. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama apa? Sogok dalam rangka kedoliman. Yang kedua, sogok setelah proyek terlaksana, gratifikasi. Yang ketiga, sogok jenis yang ketiga adalah sogok atau suap dalam rangka mengambil hak. Ini boleh atau tidak? Praktek seperti ini sangat banyak ada di tempat kita. Beberapa oknum pejabat yang dia berada di posisi strategis, sangat dibutuhkan masyarakat, terkadang nggak mau kerja kalau tidak disogok dulu, sehingga mau tidak mau terkadang memaksa rakyat untuk kemudian main sogok menyogok. Sementara rakyat sangat butuh pelayanannya, KTP-nya nggak bisa terbit, STN-nya nggak bisa terbit, atau SIM-nya nggak bisa terbit, atau apanya nggak bisa terbit kalau nggak pakai sogok. Seperti ini boleh atau tidak? Kata para ulama, dan ini pendapat jumhur ulama, sogok dalam rangka mengambil hak hukumnya diperbolehkan. Sogok dalam rangka mengambil hak hukumnya diperbolehkan. Saya sudah melakukan proyek yang ditugaskan oleh pemerintah, misalnya kita sebagai programmer misalnya, kemudian dapat proyek dari pemerintah, menang tender, kemudian proyek sudah berhasil, tapi uangnya nggak muncul-muncul. Perlu apa biasanya Pak? Pelicin, biar kepleset. Kasih sogok, biar uangnya jatuh. Ini sogok dalam rangka apa? Mengambil hak. Kita kasih triggernya dulu, nanti biar nyetrum, kemudian uangnya turun. Semacam ini diperbolehkan menurut jumhur ulama. Saya bacakan keterangan dari An-Nawawi. Badilur riswah fa in badalaha liyahkuma lahu bighairil haq au bitarkil haq bitarkil hukmi bihaqqin haruma alaihi. Orang yang memberikan sogok dalam rangka untuk mengambil yang bukan haknya atau meninggalkan hukum yang seharusnya dia lakukan, maka hukumnya haram. Ini sogok jenis yang pertama tadi. Wa in kana liyasila ila haqqihi fala yahrum. Namun kalau dia nyogok dalam rangka mendapatkan haknya, bukan untuk mengambil hak orang lain atau bukan untuk mengubah aturan, fala yahrum, maka sogok seperti ini tidak haram. Apa dalilnya? Kata beliau, dalilnya adalah fidaul asir, seperti membebaskan tawanan. Kalau orang muslim ditawan oleh orang kafir, ini berhak atau tidak? Tidak berhak. Tapi tawanan ini baru bisa bebas kalau pakai bayar. Itu nyogok untuk mengambil hak, membebaskan saudaranya. Semacam ini yang dijadikan dalil oleh Imam An-Nawawi. Kemudian terdapat riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu kana bil Habasyah farasha bitinaraini hatta khulliya sabilahu. Bahwa Ibnu Mas'ud itu pernah berada di daerah Ethiopia, di Habasyah. Terus beliau ditangkap oleh orang Habsyi, orang Ethiopia. Akhirnya oleh Ibnu Mas'ud, orang yang nangkap ini dikasih 2 dinar, disogok pakai duit, sehingga Ibnu Mas'ud dilepaskan. Nah, ini contoh bagaimana sogok mengambil hak. Dalam sebuah peristiwa Anda sebenarnya 100% tidak melanggar lalu lintas, tapi ini lagi-lagi cari-cari kesalahan. Ini orang yang cari-cari kesalahan, kemudian kita sogok. Pak, saya 100% nggak salah.
tapi kan sama-sama nggak punya bukti ya. Daripada nanti repot harus persidang dan sidang pasti kalah. Ada nggak sidang yang menang? Kayaknya hampir nggak ada peluang untuk menang. Pasti kalah. Sudah, kalau sudah menerima surat berarti Anda sudah bersedia ditilang. Sidang tidak sidang wajib bayar. Sudah, daripada repot kayak gitu, sudah sidangnya di depan saja. Sidang lanjutan di akhirat. Terus kita nyogok. Insya Allah ini termasuk sogok dalam rangka membebaskan diri dari hukuman, karena kita punya hak untuk itu. Kita tidak salah. Tapi kalau Anda salah, nggak ngaku, terus nyogok, nah ini lain halnya. Ini sogok dalam rangka mengubah hukum. Baik. Selanjutnya tentang masalah, berarti langsung kita sambung ke interaksi yang ketiga ya. Bagaimana dengan harta haram yang berkembang di tempat kita? Tentang masalah orang yang mendapatkan pekerjaan dengan cara sogok. Gaji yang dia dapatkan itu halal ataukah haram? Di sini ulama memberikan rincian. Rincian yang pertama, jika dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan pekerjaan itu, dalam arti tidak ada pesaing yang lain, perusahaan tidak membuka lowongan pekerjaan secara terbuka. Yang kedua, dia punya profesionalitas, punya keahlian di bidang yang dia inginkan, pekerjaan yang dia inginkan. Kemudian dia masuk pakai membayar, pakai sogok. Ini kata para ulama penghasilannya halal. Misalnya ada sebuah perusahaan, sebenarnya perusahaan ini enggak buka lowongan kerja, tapi kita butuh pekerjaan, terus ngelamar di situ, ternyata enggak mau kecuali harus bayar. Ini enggak ada pembukaan lowongan kerja, jadi enggak ada pesaingnya. Dan kita bisa untuk nggarap pekerjaan itu. Maka insya Allah ini termasuk sogok yang diperbolehkan, sehingga penghasilannya halal. Yang kedua, sogok ketika bekerja, namun di sana kita bukan termasuk orang yang paling berat diterima. Dalam arti pertama, ada pesaing yang berada di sekitar kita. Ini perusahaan membuka lowongan kerja secara terbuka, siapapun boleh daftar. Sehingga kemudian ada salah satu yang nyogok. Atau yang kedua, sebenarnya dia tidak ahli di situ, nggak bisa dia di situ, tapi dia butuh pekerjaan terus nyogok. Maka sogok dengan seperti ini hukumnya riswah yang haram, dan otomatis gajinya haram. Percuma Anda jadi pejabat di sebuah lingkup pemerintahan desa, tapi masuknya pakai nyogok. Padahal aslinya ini lowongan bersama, semua orang berhak untuk mendapatkannya. Karena pakai sogok, dia yang dimenangkan. Maka semacam ini statusnya adalah penghasilannya apa? Haram. Penghasilannya haram. Kalau praktek sogok jenis pertama seperti apa, Pak? Kita bisa lihat semacam kasus yang ada di kampus. Bapak Ibu yang dimakan Allah, barangkali ada orang yang terlibat ketika di kampus, dia mau masuk pakai tawar-menawar dulu ya. Berani berapa, kamu bisa kita terima. Ini boleh atau tidak? Kira-kira kalau nggak boleh berarti ilmunya haram. Terus gimana cara melepaskan ilmu yang haram? Baik. Kalau kampus ini sudah membuka lahan khusus, ini kita sediakan sekian slot untuk mahasiswa tanpa tes, tapi berani bayar mahal, insya Allah tidak masalah. Halal bagi kampus dan halal bagi dia untuk belajar di kampus itu. Sebagian dipraktekkan di UGM, ada yang masuk melalui jalur UM, ada yang masuk tanpa jalur UM tapi membayar. Nah ini insya Allah bentuk membayar yang boleh, halal bagi kampus dan halal bagi mahasiswa. Tapi kalau sama-sama ikut UM, kemudian di situ penilaian berdasarkan berapa nilai duit yang dibayarkan, nah ini haram. Ini sogok yang terlarang. Batasannya tadi, yang pertama dia profesional,
dia ahli di bidang pekerjaan itu. Yang kedua, tidak ada pesaingnya. Fatwa ini disampaikan oleh salah satu ulama Saudi namanya Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, ketika beliau ditanya tentang hukum mendapatkan pekerjaan dengan cara suap. Kata beliau memberikan rincian, memberikan pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan dengan cara suap jika di situ kita punya banyak pesaing, zahamat unasan mustahikina mithlaka, ada banyak orang yang ikut daftar di situ, atau akfa aminka, atau sebenarnya kita tidak mampu tapi dipaksa untuk kerja di situ. Fa anta rasyid walaka nasibuka minal wa'id. Berarti kamu termasuk orang yang nyogok dan mendapatkan ancaman dalam hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang nyogok dan yang disogok, sehingga penghasilannya haram. Tapi kalau Anda bekerja di tempat itu dengan bayar, sementara tidak ada satupun orang yang daftar bareng Anda, dan yang kedua Anda orang yang profesional di sana, sekalipun Anda bayar, maka Anda berhak untuk bekerja di situ dan penghasilan Anda halal. Ini yang dibawakan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri. Demikian pula yang dibawakan oleh Lembaga Fatwa Syabaka Islamiyah yang di bawah pengawasan Dr. Abdullah Al-Faqih. Ini di Qatar tempatnya. Beliau juga memberikan rincian sogok untuk masalah pekerjaan yang boleh dan yang tidak boleh. Batasannya tadi 2 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dia profesional, dan yang kedua tidak ada pesaing yang lain. Karena di sini tidak ada unsur kedzaliman, tidak nyikut orang lain atau tidak menihilkan hak orang lain. Kemudian yang terakhir yang akan kita sebutkan di sini adalah masalah judi ya. Sampai jam berapa, Pak? Ini jam berapa sekarang? Oh, jam 8. Satu lagi masalah judi, Pak. Judi batasannya begini. Pertama, di situ ada unsur mukhatarah. Ada unsur untung-untungan. Yang kedua, dalam waktu yang cepat. Yang ketiga, tidak ada iwat, tidak ada pengganti. Semua bentuk transaksi yang 3 unsur ini ada, statusnya judi. Ada untung-untungan, sehingga di situ ada risiko untung atau rugi. Ada peluang untung besar atau rugi besar. Yang kedua, tidak ada iwat penggantinya. Dan yang ketiga, dalam waktu yang cepat. Tapi sebenarnya batasan yang ketiga ini juga kadang tidak berlaku. Maka statusnya judi. Berapapun nilai yang diberikan, berapapun taruhan yang diberikan. Karena itu jangan remehkan. Saya kan cuma 2.000 kalau taruhan judi, dan statusnya haram, bahkan termasuk dosa besar. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang orang itu meremehkan mainan yang tersebar di masyarakat, mainan yang tersebar di anak-anak. Mereka bermain pakai taruhan meskipun kecil. Kelereng itu ada harganya nggak, Pak? Ada duitnya nggak ini? Ada ya. Dia kumpul di situ main kelereng, semuanya taruhan pakai kelereng. Yang kalah rugi kelereng, yang untung kelereng. Ini judi atau tidak? Judi. Di situ ada unsur taruhan. Pakai karet. Taruhannya apa? Hanya karet. Tapi kan ini ada nilai duitnya. Yang nanti yang kalah karet, rugi karet. Yang menang dia borong karet. Terserah mau dipakai apa. Tapi ini kan ada nilai duitnya. Ini judi. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai ada orang yang mengatakan Indonesia adalah negara yang kita itu dididik sejak kecil dengan judi. Ada main kelereng, ada main. Itu semua taruhan. Dan itu dilarang. Ada unsur mukhatarah, untung-untungan. Dan yang kedua, di situ dalam waktu yang cepat. Yang ketiga tadi apa? Ada tanpa iwat. Apa ganti ketika kelereng ini diambil oleh temannya? Gantinya apa? Kan gak ada. Baik. Makanya kenapa asuransi itu sebagian ulama menyebutnya sebagai maisir, sebagai judi.
Bapak Ibu ketika bayar premi asuransi, gantinya apa? Gantinya apa? Jaminan resiko, kan begitu ya? Jaminan resiko. Bapak kalau bayar sekian, nanti saya jamin untuk resiko Bapak kita yang nanggung. Baik. Cuman masalahnya di sini, yang namanya resiko itu atas kehendak manusia ataukah mengikuti takdir? Mengikuti takdir. Saya mau mengajukan diri saya kepada resiko, bahaya Pak. Jangan-jangan nanti malah mati. Makanya orang yang ikut asuransi, dia membayar penggantinya resiko. Sementara resiko ini bisa jadi ada dan bisa jadi tidak ada karena mengikuti takdir, di luar kehendak manusia. Nggak jelas. Orang yang bayar premi asuransi untuk kesehatan dijamin resiko sakit. Ketika sakit, untung atau rugi? Untung atau rugi Pak? Untung ya. Ini sakit tapi untung. Ada orang ikut asuransi jiwa, dia membayar nanti dapat resiko, jaminan resiko kematian. Ketika dia mati, untung atau rugi? Inilah cara berpikir yang aneh dalam asuransi Pak. Makanya sebenarnya asuransi itu, kata para ulama, kenapa disebut judi? Ada unsur taruhannya, kesehatannya, keselamatannya, bahkan sampai nyawanya. Premi yang dia bayarkan ditukar dengan sesuatu yang belum jelas, taruhannya, nyawanya, kesehatannya, dan dia sakit, kesehatannya, keselamatannya. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, kita perlu hati-hati dari sekian banyak yang ada di sekitar kita. Terkadang orang itu tidak tahu ternyata para ulama melihat ini judi. Maka perlu kita waspadai, lihat bagaimana batasan yang diberikan oleh para ulama tentang judi, yang di situ semua yang mengandung unsur mukhatarah, untung-untungan, kemudian tidak ada iwat, tidak ada penggantinya, maka statusnya adalah judi yang terlarang. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk sabar dalam menghadapi berbagai macam godaan syahwat dunia. Minimal kita berusaha menyelamatkan diri kita pribadi dan keluarga kita, jangan sampai ada harta haram yang masuk ke dalam keluarga kita. Ada beberapa pertanyaan? Tidak ada jaminan untuk terjawab. Nggak ada resiko ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika ada orang yang bekerja tapi memakai ijazah palsu, gajinya halal atau haram? Halal atau haram? Sepakat haram Pak. Kalau ijazahnya palsu berarti gajinya. Ada kaidah begini. Kullu ma yubna min fasadin fahuwa fasadun. Semua yang dibangun dari cara yang rusak, hasilnya rusak. Kalau Anda berangkat dari penipuan, dari unsur palsu, maka nanti hasilnya palsu. Ini pendapat sebagian ulama, sehingga ijazah palsu nanti gajinya haram. Meskipun ada sebagian ulama yang memfatwakan, kalau dia setelah bekerja berusaha untuk jaga profesionalitasnya, dia kerja dengan serius, dia kerja dengan baik, semua tugasnya dilaksanakan dengan baik dan seterusnya, maka dia berhak untuk mendapatkan upah dari jerih payah dia bekerja sesuai dengan volume pekerjaan yang dia miliki. Ini sebagaimana yang pernah difatwakan oleh lembaga fatwa Islam Question and Answer, Islam Soal wal Jawab, yang dibimbing oleh Syekh Muhammad Al-Munajjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah mempunyai rekening bank konvensional hanya untuk mempermudah transfer uang untuk orang tua di kampung? Adakah termasuk riba? Tidak semua produk bank ada unsur riba. Kalau sebatas transfer ada nggak unsur ribanya Pak? Nggak ada. Sebagaimana Anda kirim uang lewat Wesel, lewat Western Union, apalagi lewat kurir misalnya, termasuk juga lewat bank,
semua ini tidak ada unsur ribanya. Masalah Anda wajib bayar administrasi, itu kan karena kita menggunakan fasilitas bank, sehingga ini kewajiban kita dan itu tidak termasuk riba. Sehingga tidak masalah kalau punya rekening dengan tujuan seperti ini, memanfaatkan jasa bank dalam bentuk transfer uang. Ketika terjaring razia kendaraan bermotor, kita terkena pasal. Lalu polisi menawarkan damai dengan membayar uang kepada polisi. Apakah termasuk suap? Jawabannya termasuk suap. Ngajak damai jangan mau damai. Ini satu-satunya ajakan damai yang tidak boleh diterima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bekerja pada suatu kantor untuk izin pendirian BTS. Saat proses berlangsung selalu ada permintaan uang pelicin untuk memuluskan izin-izin tersebut. Bagaimana hukumnya? Kembali kepada tadi. Jika uang ini dibayarkan dalam rangka mengambil hak, sebenarnya kita sudah memenuhi syarat. Berdasarkan semua aturan yang ada, ini harusnya dapat izin. Cuman nggak turun karena memang karakter orangnya minta dikaplok tadi ya, pakai sogok. Sehingga insya Allah ini termasuk sogok yang boleh. Sementara yang menanggung dosa yang menerima uang, yang nyogok tidak berdosa. Dengan satu syarat tadi, ini memang berhak untuk dapat izin. Tapi kalau dari sekian aturan ada salah satu poin, ada klausul yang belum kita penuhi, misalnya masyarakatnya belum setuju, atau masih tanah sengketa, atau unsur yang lain, sebenarnya ini tidak berhak untuk didirikan BTS di situ. Tapi tetap nekat, pokoknya harus berdiri karena sudah kadung bayar modalnya besar, terus nyogok. Nah ini sogok yang haram dan dosanya ditanggung kedua belah pihak. Jika seorang memiliki kartu kredit dan sering dipakai untuk membeli sesuatu, tapi dia membayarnya sebelum timbul bunga, apakah masih tergolong riba? Jadi permasalahannya begini, sekalipun kita bisa jamin, pokoknya kartu kredit saya nggak bakalan nunggak, saya mau bebas dari riba, sekalipun kita bisa menjamin seperti itu. Yang jadi masalah, ketika Anda ngambil kartu kredit, di situ bank telah menetapkan aturan, kalau nunggak bayar bunga kan gitu ya, ada ribanya. Terus kita setuju, ya sudah saya setuju, berarti kita menyetujui persyaratan riba. Ini yang jadi masalah. Kita melakukan transaksi riba waktu mengambil kartu kredit meskipun belum bayar riba. Karena yang namanya dosa riba itu bertingkat. Ada yang sekecil itu, sebatas menyetujui transaksi riba, ada syarat riba dan kita setuju. Ini yang berbahaya. Dan ini yang menjadi masalah bagi orang yang ngambil kartu kredit, meskipun dia bisa jamin insya Allah nggak bakalan nunggak. Bagaimana hukum bekerja di BMT sebagai teknisi komputer atau IT support, sedangkan dalam hadis yang dilarang hanya 4 orang pelaku, yang makan, yang ngasih makan riba, yang saksi 2 saksi dan yang nyatat 5 orang ya, saksinya 2. Nah, kalau IT support kan nggak masuk. Nanti yang nggak masuk banyak pak, cleaning service, satpamnya, apalagi petugas pejat ya, dan seterusnya. Bukan demikian, semua aktivitas riba itu kan bergantung kepada kerjasama masing-masing. Kalau salah satu nggak ada, ini nggak jadi. Nabi SAW menyebutkan 5 ini karena mereka yang terlibat langsung, cuman yang lain ikut campur dalam ta'awun alal itsmi wal udwan. Apalagi di posisi IT support, yang itu sangat menentukan proses kelajuan transaksi. Kalau anda nggak ada di situ, misalnya dia nyari yang lain ya. Kalau misalnya IT support nggak ada di situ, kan transaksi tidak bisa jalan. Bagaimana status uang tips yang diterima dari seorang montir karyawan, akan tapi bos atau pimpinan mengetahui hal itu dan pimpinan tidak mempermasalahkannya? Tetap dia serahkan ke perusahaan, ke bengkelnya, terserah nanti kebijakan bengkelnya kalau bosnya mengizinkan. Tapi ini bisa berbahaya bagi perusahaan itu.
Memanfaatkan barang temuan di jalan atau nemu sesuatu di tempat yang tidak tahu pemiliknya, apakah halal atau haram, dikasih batas sampai setahun diumumkan. Nah ini yang repot. Kalau Anda nggak sanggup seperti ini, maka lebih baik jangan diambil. Wah nanti diambil orang lain, ya tentu saja diambil orang lain. Yang penting kan kita tidak terlibat di situ. Atau yang bisa Anda lakukan, ambil, kasihkan orang yang amanah di sekitar situ. Misalnya ini di masjid ya, kasihkan DKM masjidnya. Atau kalau misalnya itu di perusahaan gitu, kasihkan sapamnya misalnya. Sehingga yang penting kita tidak ikut campur di sana. Kalau kita jualan, misalnya jualan bakso di tengah-tengah lokalisasi, Masya Allah. Wah ini pertanyaannya dur banget. Yang beli kan terus orang kayak gitu kira-kira uangnya halal atau haram. Ini yang terakhir belum kita bahas ya sebenarnya. Berinteraksi dengan orang yang hartanya haram. Kalau harta dia 100% haram, orang ini tuh nggak punya penghasilan selain satu itu ya. Selain dari satu pintu ini. Kalau dia nggak kerja ini dia nggak punya uang. Berarti 100% penghasilannya haram. Sebagian ulama memfatwakan tidak boleh diterima. Jadi dia kalau mau beli diusir, nggak boleh bu. Beli yang sana saja. Bagaimana dengan Abu Bakar yang memuntahkan makanan yang berasal dari uang haram yang saling ridho? Jadi yang dimakan oleh Abu Bakar itu bukan uang saling ridho, itu hasil nipu. Dia punya mantan budak ya. Mantan budaknya ini dulu waktu masih kafir, dia itu pernah nipu, berpura-pura jadi dukun. Kemudian dia dapat klien, dapat pasien, ternyata kok sembuh. Ya. Setelah dia masuk Islam, terus pindah ke Madinah, ketemu dengan pasiennya ini, dikasih susu sama pasiennya. Oleh si mantan budak ini, susu ini dikasihkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tanpa tanya, diminum langsung oleh Abu Bakar. Setelah diminum baru tanya beliau. Ini kesalahannya Abu Bakar. Begitu diminum, tanya, dikasih tahu. Wah, saya dulu itu pernah punya profesi kayak gini, tapi nipu kan gitu ya. Berarti susumu ini hasil dari nipu. Kan efek dari penipuan di masa silam. Itu yang dipahami oleh Abu Bakar. Kalau transaksi dekatnya hadiah ini halal. Cuman hadiah ini diberikan karena hasil penipuan di masa silam. Nah itu yang kemudian membuat Abu Bakar langsung memuntahkan susunya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ana mau nanya, ana kan seorang anggota Polri. Semoga Allah memberkahi Anda. Punya gaji dari kantor tapi mencari tambahan juga dari luar dengan menjaga gedung kantor dan hotel. Apakah gaji tambahan ini halal? Ini sama dengan ketika ada seorang karyawan melayani klien dari luar, kemudian dia mendapatkan uang tambahan dari uang tips dari klien, uang terima kasih dari klien tadi. Ini milik siapa? Milik siapa? Perusahaan. Sebenarnya statusnya sama dengan ini. Ada seorang pejabat yang dia melayani proyek masyarakat atau proyek perusahaan A. Kemudian perusahaan A merasa berterima kasih kepada pejabat ini. Terus dia ngasih hadiah ke pejabat ini atau ngasih upah ke pejabat ini. Sementara pejabat ini sudah punya gaji khusus dari negara. Maka uang upah ini balik ke negara. Kecuali kalau Anda freelancer di luar posisi Anda sebagai pejabat atau di luar posisi Anda sebagai personil, sebagai karyawan. Sudah tidak pakai baju personil, ini atas nama pribadi, kemudian kerja di situ. Nah, ini halal untuk dimanfaatkan pribadi. Kita bekerja untuk perusahaan 8 jam. Tapi keahlian kita juga dipakai oleh orang lain di luar volume kerja kita. Nah, kita datang atas nama pribadi, ini uangnya halal, masuk pribadi. Tapi kalau Anda datang atas nama perusahaan Anda, uangnya milik perusahaan. Adakah zakat profesi? Nah, ini sebenarnya penjelasannya panjang.
Ringkasnya begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu isruna dinaron wa hala al-haula fa alaihi rub'ul usyur." Siapa yang punya 20 dinar dan sudah tersimpan selama 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan 1/40. 20 dinar nilainya berapa? Kalau digramkan, Pak, 1 dinar sama dengan 4/4. Siapa yang punya 20 dinar dan tersimpan selama setahun, maka wajib bayar 1/40-nya. Ini hadis umum tentang aturan zakat mal. 20 dinar itu sama dengan 85 gram emas. 1/40 itu sama dengan 2,5%. Makanya 20 dinar jadi nisab zakat, 1 tahun jadi haulnya, nilai zakatnya 2,5%. Baik. Sementara dalam profesi, ketika Anda menerima upah, menerima gaji, syarat ini kan belum terpenuhi. Sudah terpenuhi atau belum? Belum. Dan ibadah yang belum memenuhi syarat itu disebut ibadah yang tidak berlaku, tidak sah. Ghairu nafid, tidak terlaksana. Anda sholat duhur sebelum masuk waktu duhur, tidak diterima. Meskipun sangat khusyuk, sangat ikhlas, tapi kan belum masuk syaratnya. Sehingga orang yang dia belum memenuhi syarat nisab tapi bayar zakat, ini zakatnya tidak dihitung zakat tapi dihitung sebagai sedekah. Dia tetap dapat pahala tapi bukan zakat. Sehingga nanti kalau dia punya tabungan senilai 1 nisab, nah ini yang wajib dizakati. Beberapa bulan yang lalu ayah saya meninggal dan ada uang asuransi yang diberikan kepada ibu. Tapi statusnya adalah kedua ortu tidak pernah membayar premi setiap bulan. Ini asuransi tipe apa ini, Pak? Juga kedua ortu saya orangnya Nasrani. Ibu bisa mengerti penjelasan saya, seharusnya anggap saja tidak pernah menerima uang tersebut. Tapi ada keadaan genting yang memaksa dan akhirnya mengharuskan ibu untuk memakai beberapa uang tersebut tanpa sepengetahuan saya terlebih dahulu. Yang ingin saya tanyakan, apakah uang yang telah terpakai harus saya ganti? Dalam Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kaidah baku begini. Hadis dari Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ribhin bila diman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang mendapatkan keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian. Sehingga dalam Islam tidak ada orang yang dia mendapatkan keuntungan, posisinya selalu aman, sementara dia tidak pernah memberikan apapun kepada orang lain, kecuali kalau sifatnya hadiah atau sedekah. Nah ini boleh, ini sifatnya kan satu arah. Tapi kalau 2 arah, dia mendapatkan hak sementara dia tidak pernah memberikan haknya, dia tidak pernah menunaikan kewajibannya, maka hak itu bukan miliknya. Terus bagaimana? Ya harus dia kembalikan. Nah masalah tadi, ibu kan membutuhkan dan dia harus mengambil uang asuransi itu. Jawabannya adalah, bukankah anaknya masih bisa memenuhi kebutuhan ibunya? Dulu orang tua bisa menafkahi banyak anak, ini banyak anak menafkahi orang tua nggak mampu. Inilah anehnya anak ya. Sebenarnya bukan nggak mampu, karena pengaruh kanan kiri. Ini orang tua mampu menafkahi banyak anak, begitu anak banyak mau menafkahi 2 orang tua saja nggak mampu. Makanya kalau pertanyaannya, ibu kan membutuhkan, jawabannya bukankah anaknya mampu? Kalau anaknya mampu ngasih nafkah, berarti ibu seharusnya minta anak. Perbedaan agama itu tidak memutuskan hubungan anak dan orang tua. Bukan syarat untuk disebut anak yang sah harus agamanya sama. Nabi SAW tetap bin Abdullah, meskipun anaknya Nabi, bapaknya orang yang mengikuti agama nenek moyang.
apabila ada perusahaan yang menolak memberikan fasilitas asuransi kesehatan karena alasan riba. Tapi karena tuntutan karyawan, akhirnya perusahaan tersebut memberikan hadiah uang yang uang tersebut bisa digunakan untuk membayar premi asuransi mereka. Apakah perusahaan terkena pasal riba? Pasal riba ini diatur di mana, Pak? KUHP ada nggak pasal riba, Pak? Iya. Kalau sifatnya perusahaan ngasih duit ke karyawan, kemudian terserah karyawan mau pakai apa, ya, termasuk sesuai dengan yang mereka tuntut, mereka mau bayar premi asuransi, insya Allah perusahaan lepas tangan di sana, karena dia tidak mereferensikan adanya asuransi, sehingga insya Allah perusahaan tidak terkena pasal riba. Adakah asuransi syariah, Pak? Ini ada beberapa pertanyaan tentang asuransi. Asuransi syariah itu gampang, Pak. Asuransi syariah itu gampang. Asuransi syariah itu sama dengan mengumpulkan duit untuk dana masyarakat. Itulah asuransi syariah. Kalau misalnya Anda punya komunitas jamaah masjid A, kemudian ingin menyelenggarakan, kita akan buat asuransi syariah. Masing-masing anggota jamaah masjid A dikasih kewajiban iuran minimal 100.000, kurang nggak boleh, lebih silakan. Terus dana itu dikumpulkan. Setelah kumpul, dana ini dipakai untuk dana umat, dana bersama. Siapa yang sakit, siapa yang kecelakaan, siapa yang butuh dikasih sesuai dengan kemampuan dana ini dan tingkat kerusakan atau tingkat beban yang diberikan, yang diterima oleh orang tadi. Ini contoh asuransi syariah. Kalau asuransi menerapkan ini, silahkan Anda ikut asuransi. Ini asuransi syariah. Karena itu, apakah ini ada di tempat kita? Pertanyaannya adalah, semua lembaga asuransi itu dibangun untuk mencari untung, sementara asuransi syariah itu dibangun untuk nolong. Nah, kalau lembaga asuransi dibangun untuk nutuk, padahal asuransi syariah itu dibangun untuk nolong, nggak sinkron, Pak. Makanya selamanya ini tidak akan bisa dibentuk asuransi syariah selama prinsip nyari untung masih jadi tujuan utama. Ya. Ini menjawab untuk semua pertanyaan asuransi. Bagaimana hukum orang yang bekerja di bank syariah? Apakah haram atau bagaimana? Jadi hadirin dimuliakan Allah, masih banyak orang yang sebenarnya kurang bisa percaya dengan batasan riba seperti ini. Jadi solusi ekonomi yang diberikan dalam Islam itu jual beli, bukan menjadikan uang sebagai komoditas. Bukan menjadikan uang sebagai komoditas. Sementara profesi bank mereka itu profesi utamanya adalah menjadikan uang sebagai komoditas. Kalau nggak ada uang, bank nggak bakalan jalan. Makanya Bapak Ibu bisa perhatikan, nggak ada bank itu di sawah, nggak ada bank di hutan, nggak ada bank di daerah tambang, nggak ada bank di tempat orang bisa mendapatkan harta dalam bentuk menjual barang, nggak ada. Bank itu baru ada kalau orang yang punya duit dari hasil nambang, dari hasil bertani, dari hasil melaut, dari hasil ngambil hasil hutan. Mereka kumpul di kota, kemudian masing-masing punya duit. Nah, ini duitnya digesek di bank, nanti jadi duit. Makanya bank produk utamanya atau fokus utamanya adalah menjadikan duit sebagai komoditas. Dan itulah asas riba, duit dipakai komoditas. Yang Allah ajarkan jual yang namanya duit itu sebatas alat tukar, bukan komoditas. Sehingga duit harus ditukar dengan barang atau jasa. Duit tidak boleh digesek dengan duit yang menghasilkan duit. Kalau duit ingin dikembangkan, menghasilkan duit yang baru, harus digesek dengan barang atau jasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, solusi riba itu jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Allah kontraskan dua hal ini karena dua hal ini saling bertentangan. Makanya kalau ada orang yang tanya, gimana solusi bank syariah? Gampang, buat bank yang dia jual beli. Kalau bank bisa jual beli, itulah bank syariah.
Oh, berarti toko retail dong kayak gitu. Ya bukan, ya tetap bank ya. Dia nggak gelar barang, cuman aktivitasnya jual beli. Yang jadi masalah di negara kita, semua bank di bawah regulasi BI dilarang jual beli. Kalau ada bank kulaan mobil, bank kulaan rumah, bank kulaan barang, kira-kira nasibnya gimana Pak? Likuidasi kan begitu ya? Nggak boleh, haram bank jual beli. Padahal itulah asas bank syariah. Maka pertanyaannya satu tadi, selama bank belum bisa jual beli, ya selama itu pula kita tidak bisa membangun bank syariah. Dan bank di Saudi itu jual beli. Ada orang datang ke bank butuh duit, ditanya untuk apa? Beli rumah. Sudah Pak, nanti tunggu, kita akan datangkan rumah. Kemudian bank beli rumah. Begitu sudah dapat rumah, nasabah tadi dipanggil lagi, Pak, kita sudah punya rumah, jadi beli atau tidak? Kalau jadi beli, transaksi selanjutnya adalah jual beli. Ini rumah kalau saya jual tunai, atau kalau Bapak beli tunai harganya sekian. Kalau kredit lebih panjang, harganya lebih mahal. Boleh atau tidak? Boleh. Halal. Sehingga revenue bank, penghasilan bank dari keuntungan yang dia dapatkan jual beli ini. Bukan ngasih pinjaman, silahkan kamu beli rumah sendiri nanti bayar lebih banyak kepada saya. Nah, ini riba. Bank di tempat kita kan lembaga pembiayaan, bukan lembaga jual beli. Cukup saja Pak ya, nggak masalah ya. Semoga tidak ditagih di akhirat. Tadi ada satu pertanyaan dari belakang kayaknya. Yang mana ini? Mungkin satu yang terakhir ini. Kalau saya buka usaha jual baju yang saya desain dengan aplikasi, tapi apa ini? Yang hardware-nya anak beli tapi software-nya ilegal. Nah. Ini gimana penghasilannya? Ada sebagian yang memfatwakan ada sekian persen dari penghasilan kita yang haram. Jadi keluarkan sekian persen itu sebagai ganti dari penggunaan software ilegal. Karena itu hak orang lain. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.